Shalom adik-adik. Nah, di minggu kali ini kita ibadahnya agak berbeda nih, karena special edition ya ceritanya. Karena di minggu ini kita akan belajar, ibadah kita akan fokus pada belajar lagu dari Kidung Jemaat nomor 440, dan nanti akan ada pembacaan firman atau penyampaian firman oleh Amang Paniroy, Amang Sintua Huta Barat. Nah, sebelum mulai mungkin kita baiknya kita berdoa dulu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kami mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk boleh lipat tangan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat kenyataan Tuhan yang tidak ada hentinya buat hidup kami. Sebentar Tuhan, kami hari ini akan beribadah, kiranya Tuhan boleh berkati kami, supaya kami boleh senantiasa bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi ini lagu yang kita akan pelajari ini adalah judulnya Di Badai Topan Dunia. Nanti mungkin ada liriknya. Adik-adik, kita akan nyanyikan ini bersama-sama dulu, betul. Sama nanti seperti biasa kita akan minta adik-adik untuk merekam video adik-adik yang lagi bernyanyi lagu ini. Jadi setelah kita nyanyi bersama-sama, instrumennya akan dipasang sendiri. Nah, adik-adik bisa bernyanyi pakai instrumen itu. Itu nanti ngerekam videonya. Jangan lupa bentuknya vertikal seperti ini ya, portrait. Jadi nanti mamahnya, handphonenya harus berdiri seperti ini ya. Jadi ngerekam adik-adik lagi bernyanyi, posisinya adalah berdiri. Persis kayak kemarin adik-adik baca liturgi. Oke, seperti ini ya. Oke. Kita akan mencoba nyanyi bersama-sama. Silahkan ikutin ya. Harusnya tidak terlalu susah ya. Kalau misalnya adik-adik belum familiar, boleh diulangi lagi videonya. Adik-adik bisa dengerin lagi. Tapi sekarang kita akan jadi kalau misalnya adik-adik mau merekam, adik-adik bisa pakai musik yang ini. Kita bersiap ya. Silakan kakaknya.
susah ya harusnya. Jangan lupa posisi kamera harus portrait atau berdiri. Kemudian silahkan rekam suara adik-adik saja tanpa suara musiknya ya. Jadi mungkin sambil dengerin lagunya bisa pakai headset, tapi handphone yang satu lagi bisa untuk merekam adik-adik yang suaranya kencang. Oke, ini kita tunggu waktunya mungkin minggu depan paling terlambat. Adik-adik harus sudah kirimin ya ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, kita sekarang akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada minggu kita hari ini, tentunya di minggu kita tanggal 31 Januari 2021, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tentunya juga kita mengikuti ibadah ini masih di dalam rumah kita masing-masing, di mana kakak-kakak sekolah minggu telah membuat link ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Dan tiba saatnya adik-adik sekolah minggu kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan Amang bawakan, Amang Sintua Huta Barat. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita renungkan firman Tuhan, ada baiknya kita mau bersatu dulu dalam doa untuk kita persiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita boleh meminta kekuatan daripada Tuhan, terlebih kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kita mau belajar lebih lagi akan firman Tuhan, akan kasih dan anugerah Tuhan, atas besarnya kasih karunia Allah bagi kehidupan kita hingga pada saat hari ini. Untuk itu adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, di akhir bulan Januari ini,
Kami datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan di dalam setiap hari-hari kami, di dalam setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau membaca bersama-sama firman-Mu, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Beri kuat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, agar semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dapat kami lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu kita pada pagi hari ini, di minggu kita tanggal 31 Januari 2021, terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kasih kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah kita tadi membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, tentunya betapa besar kasih karunia Allah, betapa besar pertolongan Allah dalam kehidupan umatnya, sehingga Allah boleh membawa kehidupan bahkan dampak yang indah setelah seorang yang bernama Paulus bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kasih karunia Allah yang diterima oleh Paulus, itu juga yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Efesus, untuk mereka juga mendapatkan berbagai kasih anugerah yang boleh telah diterima oleh Paulus pada waktu masa hidupnya. Dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia boleh memberikan kehidupannya untuk
menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya bagi kita semua anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Berbicara tentang kasih karunia adalah keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya diberikan Bapa kepada manusia, yaitu kita manusia yang telah terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa dan diterima kembali oleh Tuhan atas kasih setianya Tuhan melalui tentunya pertobatan manusia itu sendiri. Karena jika kita manusia hidup di dalam keberdosaan kita, tentunya kita tidak layak disebut anak-anak Allah. Kita tentunya tidak layak disebut anak-anak terang. Nah, karena kuasa ilahinya, kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus, maka Allah sendiri telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai tebusan untuk kita. Di mana anak-anak sekolah minggu? Bahwa Allah telah menganugerahkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita, yaitu melalui penderitaan Tuhan kita sewaktu masih di dalam dunia ini, melewati jalan penderitaan salib, melewati berbagai macam penderitaan yang sangat-sangat sakit tentunya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan tentunya anugerah, berkat, dan damai sejahteranya Allah. Oleh kuasanya yang ajaib, kita ditebus, diselamatkan, dan tentunya beroleh hidup kekal pada waktunya. Anak-anak sekolah minggu, berbicara tentang kasih karunia, tentunya di sana berkata tentang keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang berkat rohani yang senantiasa diterima oleh anak-anaknya yang mau percaya kepada Tuhan. Lalu apalagi selain kasih karunia Allah, ada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah berbicara tentang ketenangan hidup. Damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah di dalam hidupmu hari lepas hari. Yang terambil dari Kolose 3 ayat 15. Nah, damai sejahtera itu bermulanya di dalam hati dan bukan bagian dari kehidupan eksternal kita atau bahkan interaksi dengan sesama kita. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik sekolah minggu, tentunya dengan besarnya kasih karunia Allah, ya boleh ambil tema di dalam minggu kita pagi hari ini. Kita boleh mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan banyak hal kepada kita. Bahkan sejak kita dilahirkan ke dunia ini hingga saat ini, tentunya kebaikan yang diberikan Tuhan meliputi berbagai aspek dalam kehidupan kita pribadi, baik sosial dan hubungan tentunya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu,
Besarnya kasih karunia Allah ini hendaklah kita senantiasa bawa dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Tentunya mengasihi orang tua kita. Kita mau juga memberi salam kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tentunya juga kita menghormati Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan terlalu banyak yang akan kita lakukan untuk kita bisa mengenal betapa besar kasih karunia Allah yang kita dapatkan dalam hidup kita ini. Anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, betapa hidup kita menjadi berkat, betapa hidup kita menjadi sesuatu yang berguna, baik kita yang masih belajar, baik kita memberikan contoh kepada adik-adik kita sebagai kakak, berikan tentunya yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang kita mau merenungkan bahwa kadang kita lupa mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan. Kadang kita beranggapan bahwa apa yang kita peroleh adalah hanya merupakan hasil usaha kita atau hasil kerja keras kita sendiri. Kita pintar di sekolah, ingatlah bahwa itu adalah kasih karunia Allah, anugerah daripada Allah di dalam kehidupan kita, untuk kita pergunakan di dalam hidup kita, senantiasa mengucap syukur, karena damai dan sejahtera yang daripada Allah itu senantiasa menaungi hidup kita, untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hal-hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita ini antara lain adalah bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kita hidup dan bernafas, karena telah disempurnakan firman-Nya bagi kita. Lalu kita juga perlu bersyukur jika berhasil dalam suatu hal, seperti mendapatkan juara di sekolah, lulus ujian. Tentunya juga kita masih bisa menikmati hidup ini, menikmati udara, menikmati matahari, bahkan juga kita masih dapat makan, minum, kita dapat beristirahat pada malam hari, bangun pagi hari. Tentunya itu semua karena anugerah kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu, tentunya jika kita mau dengar orang tua kita, jika kita mau patuh kepada orang tua kita, kita takut akan Tuhan, maka niscaya anugerah kasih-Nya, bahkan berkat yang daripada Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan kita semua. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar ini, kita dipertemukan dengan teman-teman sekolah minggu melalui YouTube ini, kita dipertemukan dengan kakak-kakak sekolah minggu melalui YouTube ini. Tentunya itu juga oleh kasih karunia Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu tentunya juga sudah sangat kangen bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Namun hingga pada saat ini keadaan yang masih membuat kita bersama-sama untuk melakukan sekolah minggu melalui aplikasi YouTube, melalui kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita tetap bersyukur, kita masih diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, terlebih besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita mau aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan, kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu boleh jatuh ke dalam loh hati kami yang baik, untuk kami boleh lakukan, aplikasikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga setiap kami beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan, karena kami tahu bahwa sangat besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amang kembalikan kepada guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kita akan pujian ini dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oke, kita mau tutup ibadah kita mau bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Yesus, Engkau telah menemani kami dari awal ibadah tadi hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, semoga setiap firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa bisa bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati 1 minggu ke depan kami, berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan Yesus, baik kegiatan belajar ataupun kegiatan di rumah ya Bapa. Engkau berkati setiap belajar kami ya Bapak, biarpun melalui media online ya Tuhan. Semoga setiap pelajaran yang kami pelajari bisa kami terima dengan baik ya Bapak, dan kami bisa mengerti ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati keadaan bangsa kami ya Bapak. Jika pandemi masih ada di Indonesia ya Tuhan, Kau berkati setiap kami ya Bapak, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Yesus. Dan semoga Tuhan, penyakit ini bisa cepat hilang ya Bapak dari Indonesia khususnya ya Tuhan. Berkati setiap pihak-pihak ya Bapak yang sedang berusaha untuk membuat vaksin ataupun melakukan penyebaran vaksinnya Bapak, agar setiap semuanya terdistribusi dengan baik Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, jika kami mendukakan hati-Mu sepanjang mendengarkan firman Tuhan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kesempatan ya Bapak, kami masih bisa beribadah biarpun lewat online ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita hanya ini mendapat